Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya bersama saya Silvi Herlina. Oke, kali ini saya ditugaskan oleh dosen pengampu Bapak Abdul Halim Aswar Eskom Mkom tugas mata kuliah sistem pengolah konten. Oke, namun sebelum dilanjut jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel saya agar terus mengikuti konten-konten yang lebih menarik ke depannya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya saya di sini tidak sendiri ya teman-teman, saya bersama tim. Saya perkenalkan, nama saya Silvi Herlina. Yang kedua teman saya Wisnu Eka Saputra, dan yang ketiga itu Ana Kusmiati, dan yang keempat Randy Widabdo, dan yang kelima itu Mutiara Aurelis. Oke, untuk selanjutnya saya bersama tim saya akan menjelaskan sedikit dalam mata kuliah sistem pengolah konten, yaitu tentang content management system. Apa saja sih alurnya? Oke, yang pertama itu ada pengertian dan sejarah content management system, dan yang kedua itu ada jenis-jenis content management system, dan yang ketiga itu cara kerja content management system, yang keempat itu manfaat content management system, dan yang kelima itu kelebihan dan kekurangan content management system. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada kawan saya yaitu Wisnu Eka Saputra untuk menyampaikan materi tentang content management system. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Eka Saputra dari kelas TI 18D3, Fakultas Teknik, Universitas Pelita Bangsa. Yang pertama, pengertian CMS. CMS atau Content Management System adalah sebuah perangkat lunak atau sistem yang mengatur konten pada situs web. Bisa situs web yang berupa company profile, e-commerce, blog, forum, dan lain sebagainya. Lalu, sejarah dari CMS sendiri. Pada tahun 1997, pembangunan Typo 3 yang dimulai dari awal oleh Kasper Saroch pada tahun 1997 dan selesai pada tahun 1999 menjadi sebuah CMS open source. Lalu, pada tahun 1999, Intranet Solution meluncurkan Expedio pertama di industri end-to-end web system management content pada bulan September tahun 1999. Lalu, pada tahun 2000, software CivilScribe dikembangkan oleh CivilScribe Limited, sebuah perusahaan pengembangan situs web didirikan pada tahun 2000. Pada tahun 2001, Movable Type adalah web blog system yang dikembangkan oleh perusahaan SixPart versi 1.0 dirilis pada bulan Oktober tahun 2001. Pada tahun 2003, TextPattern adalah content open source management. Awalnya dikembangkan oleh Dan Allen, ditulis dalam PHP menggunakan database MySQL. Pada tahun 2004, CMS Made Simple dibangun menggunakan PHP yang menyediakan pengembangan website dengan utilitas sederhana, mudah digunakan untuk memungkinkan membangun semi-statis situs. Lalu pada tahun 2005, pada tanggal 16 September 2005, Joomla 1.0.0 dirilis dan berbasis open source. Lalu, pada tahun 2007, ProcCMS adalah Content Open Source System Management. Awalnya dikembangkan oleh perusahaan Philip Archambault, adalah port dari Ruby on Rails CMS, dikenal sebuah radian. Lalu, pada tahun 2011, pada bulan April, Melody 1.0 dirilis yang didasarkan pada Movable Type. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Materinya yaitu mengenai jenis-jenis CMS. Yang pertama, CMS untuk membuat personal blog.
Contoh softwarenya WordPress. Yang kedua, CMS untuk membuat web komersi atau toko online. Contoh softwarenya PrestaShop, OS Komersi, OpenShop, dan Drupala. Yang ketiga, CMS untuk membuat web e-learning atau web pendidikan. Contoh softwarenya Moodle. Yang keempat, CMS untuk membuat personal web. Contoh softwarenya Joomla dan Mambo. Yang kelima, CMS untuk membuat Office. Contoh katanya Kantor Maya. Masih kurang tahu juga sih ini benar apa salah. Yang keenam, CMS untuk membuat web e-form. Contohnya PHP BB, MyBB, dan V-Bulletin. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Randy Widakdo. Perkenalkan, nama saya Randy Widakdo, saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja CMS. CMS website modern terdiri atas dua bagian utama, yaitu front end dan back end. Front end adalah bagian situs yang dapat dilihat dan diakses oleh visitor, misalnya blog post, gambar, video, halaman tentang kami dan hubungi kami, formulir newsletter, dan lain sebagainya. Sementara itu, bagian back end-nya meliputi database dan fungsionalitas website. Konten disimpan ke dalam database dan dipush dari back end ke front end setiap kali user mengakses halaman web. Jika menggunakan CMS, maka Anda tak perlu lagi menuliskan kode front end atau back end. Aplikasi ini user friendly sehingga dapat dipasangkan dengan mudah di web browser. Di sistem manajemen konten, Anda dapat menggunakan editor konten untuk membuat post, halaman, toko online, dan bahkan mengonlinkan atau push semua konten. Terima kasih. Jadi, manfaat CMS adalah 1. Manajemen data. Semua data atau informasi baik yang telah ditampilkan atau belum dapat diorganisasi dan disimpan secara baik. 2. Mengatur siklus hidup website, memberikan fasilitas kepada para pengguna untuk mengelola bagian atau isi mana saja yang akan ditampilkan, masa atau waktu penampilan lokasi penampilan di website. Yang ketiga, ada mendukung web templating dan standarisasi. Setiap halaman website yang ditampilkan berasal dari template yang terlebih dahulu disediakan oleh CMS. Yang keempat, personalisasi website. Sebuah isi ditempatkan ke dalam CMS. Isi tersebut dapat ditampilkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari penggunanya. Yang kelima, ada sindikasi. Memberikan kemungkinan kepada sebuah website untuk membagi isinya kepada website-website yang lain. Yang keenam, ada akuntabilitas, mendukung alur kerja dan hak akses yang jelas kepada para penggunanya. Data atau informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang kelebihan content management system. Di antaranya yaitu yang pertama, biaya lebih murah. Dari beberapa content management system banyak yang gratis seperti Drupal, Publix, Tipeee, Joomla, dan WordPress. Mungkin terjangkau berdasarkan ukuran langganannya. Yang kedua itu mudah untuk di custom. Pengguna susun kata letaknya universal atau umum, membuat halaman memiliki tema yang sama dan desain tanpa banyak kode. Yang ketiga itu mudah untuk digunakan. CMS dirancang untuk orang-orang yang teknis. Kesederhanaan dalam desain dari admin UI memungkinkan manajer konten website dan pengguna lain untuk memperbarui konten tanpa pelatihan banyak. Kayak semacam coding atau aspek teknik pemeliharaan sistem. Selanjutnya tentang kekurangan content management system. Apa sih kekurangan content management system tersebut? Di antaranya itu yang pertama, biaya implementasi. Untuk implementasi skala yang besar mungkin memerlukan pelatihan atau perencanaan dan sertifikasi.
Karena content management system itu tertentu memerlukan instalasi perangkat lunak yang membutuhkan lisensi. Karena komitmen yang diperlukan pada implementasi yang lebih besar gitu. Yang kedua itu biaya pemeliharaan. Mempertahankan content management system mungkin memerlukan berbagai lisensi, perjanjian upgrade, dan pemeliharaan perangkat keras. Yang ketiga itu masalah kecepatan. Content management system yang lebih besar dapat mengalami masalah kecepatan jika infrastrukturnya hardware tidak mencukupi. Jadi tergantung infrastrukturnya. Ketika infrastrukturnya tidak mencukupi, ya maka akan mengalami masalah kecepatan, akan terhambat. Seperti itu. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas kekurangan kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama bagi saya, umumnya bagi kita semua. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya YouTube channel saya, dan aktifkan loncengnya ya. Share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat ilmu yang telah kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.